hari ini mau bersuka cita bersama, memuji Tuhan. Oke. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Iya. mau beraktivitas bersama. Oke Kak, mantap. Kita harus bergembira, berbahagia dan bersuka cita karena itu yang bisa menumbuhkan imun kita, Kak. Betul sekali adik-adik. Dengan sukacita, imun kita akan semakin kuat. Terima puji Tuhan tentunya Kak ya. Benar sekali, Kak. Tapi sebelumnya kita Ya. berdoa dulu, Kakak. Ya, kita berdoa dulu ya. Kak Salindri. Oke, Kak Salindri mimpin ya. Yuk. Adik Kak Salindri. Oke adik-adik, sebelum kita mengikuti Bia Online hari ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami hingga kami bisa mengikuti Bia Online hari ini. Semoga Bia Online hari ini bisa bermanfaat bagi kami semua ya Bapa, dan kami bisa mengikutinya hingga selesai. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai lagu yang pertama, kita mau tepuk biak dulu ya. Masih ingat kan? Masih Kak Ratri. Oke, yuk kita mau tepuk biak dulu ya. Tepuk biak. Biak Is the best. Oh la la. Oh lele. Kitrong-kitrong. Lagi Kak Lagi Ratri. ya, biar semangat ya. Ya. Tepuk biak. Biak is the best. Oh la la. Oh lele. Kitrong-kitrong. Yeay. Nah, sekarang kita mau masuk lagu yang pertama, Pak. Kita mau Lagunya adalah lagu Laskar Kristus. Siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Saya. Yeay, kita semua pasti mau jadi Laskar Kristus ya, jadi ya. Dan kita mau jadi anak-anak Kristus yang Luar biasa. oke, ya kita mulai lagu yang pertama ya, adik ya. Semangat Laskar Kristus ya.
adik-adik? Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Yeay! Sekarang kita lanjut ke firman. Dadah adik-adik. Halo adik-adik, jadi kita akan lanjut dengan membacakan firman Tuhan. Nah, sebelum kita baca bareng-bareng, adik-adik ambil kitabnya dulu ya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Judulnya itu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Kak Eka. Masih ingat nggak? Tadi bacaan Injilnya diambil dari Injil apa, yo? Ya benar adik-adik, itu diambil dari Injil Markus, bab 6, ayat 30 sampai 34. Yeay! Di bacaan Injil tadi diceritakan tentang apa? Yesus mengutus murid-muridnya untuk apa yo? Ada yang tahu? Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil, mewartakan tentang kerajaan Allah. Kemudian setelah menerima laporan dari murid-muridnya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke tempat sunyi untuk beristirahat. Karena kan murid-muridnya sudah keliling untuk mengajar dan menceritakan tentang kerajaan surga itu bagaimana. Nah, sekarang Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat di tempat yang sunyi, yang tidak banyak orang. Namun, setibanya Yesus di tempat istirahat, Yesus melihat ada banyak orang yang sedang menunggunya. Nah, karena ada banyak orang yang menunggunya, orang-orang itu seperti gembala, domba-domba yang kehilangan gembalanya. Kok bisa? Itu seperti Yesus itu diumpamakan seperti gembala. Gembala itu apa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Gembala itu siapa? Apa itu gembala? Ada yang tahu? Nah, gembala itu adalah orang yang menjaga ternak hewan, bisa kambing, bisa sapi, bisa domba, untuk dijaga supaya tidak kabur domba-dombanya, supaya tidak kabur sapi-sapinya, dijaga supaya tetap dalam satu kerumunan, supaya tidak hilang. Nah, gembala itu juga bertugas untuk menjaga domba-domba, hewan ternak itu untuk mencari makan, mencari minum. Nah, itulah tugas-tugas dari gembala. Jadi gembala itu sebagai pemimpinnya, ya, dia itu yang paling di depan. Dia itu yang mengarahkan domba-domba untuk mencari rumput, untuk makan, untuk minum. Yesus itu dia anggap sebagai gembala. Gembalanya siapa? Manusia. Nah, yang menuntun ke kerajaan surga. Siapa yang mau masuk surga? Ayo, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Nah, Yesus itu menuntun kita, manusia, anak-anaknya, umatnya, untuk menuju ke kerajaan surga. Kalau nggak dituntun, nanti bisa tersesat, bisa jalannya ke tempat yang lain. Makanya ada Yesus. Yesus yang menuntun kita untuk ke kerajaan surga. Maka dari itu, kita sebagai murid Yesus, sebagai anak-anak Yesus, kita harus taati, menuruti perintah dan arahan dari Yesus. Maka dari itu, bagaimana cara kita bisa mengerti, mentaati, menuruti perintah Yesus? Dengan cara kita banyak-banyak baca kitab suci. Ya, kita berdoa tiap hari, mohon petunjuk. Ya Yesus, tolong arahkan kami ke kerajaan surga. Ya, kita berdoa, memohon pada Yesus supaya kita ditunjukkan jalan yang benar. Jangan sampai tersesat. Kalau tersesat salah jalan, nanti masuknya ke neraka.
surga. Oleh karena itu adik-adik, ya, kita sering-seringlah untuk berdoa, sering-sering untuk membaca kitab suci, supaya kita selalu bisa tahu di manakah jalan ke surga itu. Ya adik-adik, sekian dari Kak Dedi. Sampai jumpa. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau aktivitas. Kita mau membuat pembatas buku Alkitab. Ya. Pertama kita buat ambil tas buffalo kayak putih ini, boleh warna-warni, terserah. Gambar yang digunakan ada gunting, ada spidol, pensil, ada pensil warna, dan kertas. Oke. Pertama-tama kita membuat ini boleh. Kita potong. Lipat jadi 4 ya, untuk potong sampai nanti hasilnya seperti itu. Begitu saja. Lalu kita ambil kertas yang kita tadi, lalu kita gambar pakai pensil. Kita gambar, hari ini kan kita tadi bahas tentang domba. Menurut kita tadi, Yesus datang untuk membalakan domba-dombanya umat Israel. Nah, sebagai domba kita harus menjadi domba yang taat dan setia. Oke, sekarang kita mau menggambar domba. Nah, dombanya seperti ini kira-kira. Ini domba. Nah, ini adik bebas membuat versi domba seperti apa. Seperti kakak. Oke. Lalu dombanya digunting. Gunting. Gunting besar. Gunting. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga. Oke, digunting kira-kira seperti ini. Oke, lalu kita ambil kertas yang tadi putih. Nah, yang putih tadi kita gambari. Kita gambari bebas, nih kreasi ada di sendiri.
misal digambari rumput. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Bebas ya. Hidupmu Ada gambari apa? Gambari bunga. lihat jalanmu sudah sesat, pulanglah segera, jangan kau tunda. Ada ampun Ya, Bapa gambari burung mungkin. Ah, oke, terus kita ambil tadi domba yang sudah digunting tadi. Ya, terus kita ambil double tap. Kita tempel. dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Kita Yesus ditambah seperti ini. Nah, ini bebas hias di warna. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Mau ditambahin bunga lagi. senang-senanglah. When Jesus Nah, ini bebas. happy, happy home, Nah, happy home, lalu adik-adik happy home. kasih kata-kata adik-adik mau jadi domba yang apa. Misalnya kakak mau jadi domba yang taat. Taat. Nah, oke, ini adik-adik bebas mau nggak siapa. Kerja buat Tuhan, selalu mengisi, biar pikul salib, selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Oke, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini adik-adik bebas. Nah, pembatas buku ini boleh pakai kertas HVS, boleh pakai kertas palu. Oke, kertas Alkitab ini nanti kita bisa gunakan untuk Alkitab. Nah, Alkitab hanya adik-adik lagi baca tentang Injil apa tadi, Markus. Nah, taruh di tengah-tengahnya Markus. Nah, seperti ini. Nah, buat pembatas Alkitab. Oke, sekian aktivitas hari ini. Terima kasih adik-adik, selamat mencoba, adik-adik bebas berkreasi sebebas-bebasnya sesuai dengan realita adik-adik. Oke, selamat pagi, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Lagi kita mau doa penutup. Tadi adik-adik kan sudah mendengarkan firman, sudah memuji Tuhan, dan juga sudah melakukan activity. Nah, sekarang kita bersama-sama untuk melakukan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Kau sudah
menyertai kami dan berkati kami. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah melakukan aktiviti bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Bentar lagi kami akan mengakhiri acara biar ini. Berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Dan juga berkati kakak-kakak pendamping pihak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik, salam sehat semua, Tuhan berkati.